Salam God Lovers, mari pagi ini hampiri tahta kudus Tuhan. Bawa hidupmu, bawa hatimu untuk memuji memuliakan Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan senantiasa kau pun ada. Hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di pagi hari ini berjumpa dalam program Words from Heaven. Dan pagi ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini dengan satu tema, tetap mekar di masa yang sukar. Tetap mekar di masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nubuatan firman Tuhan mulai terjadi di hari-hari terakhir ini saudaraku. Ya, akan terjadi masa-masa yang sukar, Alkitab katakan. Namun kita nggak perlu takut sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nggak perlu khawatir dalam menghadapi masa yang sulit, masa yang sukar dalam kehidupan kita. Untuk itu kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, kisah tentang Ishak. Pada saat terjadi kelaparan yang begitu hebat, kelaparan yang begitu luar biasa, dan Alkitab mencatat ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi di zaman Abraham. Di zaman Abraham juga pernah terjadi kelaparan saudaraku. Dan ini kelaparan yang kedua setelah terjadi kelaparan di zaman Abraham, yaitu zaman Ishak. Dan ini terdapat dalam Kejadian 26 saudaraku. Dan pada saat terjadi kekeringan, pada saat terjadi kelaparan, apa yang dilakukan oleh Ishak? Dia mendengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, tetaplah tinggal di negeri orang asing. Dan Tuhan berbicara kepada Ishak bahwa aku akan memberkati engkau, aku akan menyertai engkau. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan menjadi kepunyaanmu.
Aku akan menyerahkan negeri ini kepadamu, sebab aku telah bersumpah kepada ayahmu, yaitu Abraham. Dan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada Ishak, dia dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia tetap tinggal di Gerar, di negeri orang asing, saudara. Lalu apa yang terjadi? Di tengah orang kelaparan, di tengah kekeringan, saudara, Ishak ini menabur. Nanti saudara bisa baca dalam ayat yang ke-12 dalam Kejadian 26, saudara. Maka menaburlah Ishak, dan dalam tahun itu juga ia menuai 100 kali lipat ganda, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Dan ayat 13 katakan, sehingga orang itu sangat kaya, kian lama kian kaya, bahkan bertambah kaya. Ini sesuatu yang luar biasa. Di tengah kesulitan hidup, di tengah kekeringan, Ishak melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa dalam kehidupannya. Dan ini perlu kita teladani apa yang dilakukan oleh Ishak, agar kita tetap mekar di masa yang sukar. Kita tetap melihat berkat-berkat Tuhan, kita tetap melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah dengarkan firman Tuhan. Dengar-dengaran dengan Tuhan melalui firman-Nya, saudaraku. Alkitab katakan Ishak ini, dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk tetap tinggal di negeri orang asing. Tuhan memerintahkan Ishak, jangan pergi ke Mesir, tetaplah tinggal di negeri orang asing. Dan Tuhan berjanji akan memberkati Ishak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau tetap melihat berkat-berkat Tuhan di tengah dunia yang saat ini sedang mengalami resesi, saudaraku, kita harus banyak mendengarkan suara Tuhan. Dan ingat, Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini, saudaraku. Mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, itu sudah jelas. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan melalui suara hati kita juga bisa. Dalam dunia ini ada 3 suara, ya kan? Suara Tuhan secara audible bisa juga kita dengarkan. Lalu suara hati nurani kita sendiri, suara manusia. Lalu suara setan. Siapa yang kita dengar? Kalau kita mendengarkan suara Tuhan, karena kita bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan tentunya akan mengarahkan kita, akan menuntun kita kepada jalan-jalannya Tuhan. Sehingga kita enggak tergantung kita ada di tempat basah atau di tempat kering. Kalau Tuhan memimpin kita, menuntun kita, pasti Tuhan akan memberkati kita, saudaraku. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan, dengarkan firman Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Lalu yang kedua, agar kita tetap mekar di masa yang sukar, taati firman Tuhan. Setelah firman Tuhan kita dengarkan, firman Tuhan itu kita lakukan, kita taati. Karena Tuhan juga berjanji dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka aku Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di muka bumi, dan segala berkat akan datang kepadamu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, segala berkat akan datang kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari banyak dengarkan firman Tuhan dan taati firman Tuhan itu. Saya yakin saudara akan tetap melihat berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupanmu. Orang yang taat melakukan firman Tuhan itu akan dikejar berkat, saudara, dimanapun berada. Lalu yang ketiga yang perlu kita lakukan dalam menghadapi situasi yang sulit, ya, situasi yang sukar, agar kita tetap mekar, kita tetap diberkati Tuhan. Yang ketiga adalah tetap percaya kepada Tuhan. Pada saat Ishak mendengarkan firman Tuhan, dia taati firman Tuhan itu, lalu dia percaya penuh kepada Tuhan. Buktinya, dia lakukan firman Tuhan itu, dia tetap tinggal di Gerar, saudara. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai kehidupannya, bahwa Tuhan akan menyerahkan seluruh negeri yang diinjak oleh telapak kakinya.
dia percaya. Makanya dia tetap tinggal di negeri orang asing, saudaraku. Jangan ada keraguan dalam kehidupanmu. Tetap percaya penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan pasti memberkati kita. Lalu yang keempat, saudara, agar kita tetap mekar di masa yang sukar, mari belajar menabur. Belajar menabur. Di tengah kesukaran, di tengah kesulitan hidup di dunia pada waktu itu, saudara, karena terjadi kekeringan yang luar biasa, terjadi kelaparan yang luar biasa, Alkitab katakan, maka menaburlah Ishak. Di ayat yang ke-12 dari Kejadian 26. Menaburlah Ishak, maka dalam tahun itu juga ia menuai 100 kali lipat ganda, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita menabur, pasti kita akan menuai. Dan ingat, apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Sama apa yang kita tabur, tidak mungkin beda. Kalau saudara menabur biji mangga bertumbuh berbuah, nggak mungkin buahnya berubah menjadi buah pisang, nggak mungkin. Dan apa yang saudara tabur itu pasti akan saudara tuai. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Dalam menuai tentunya ada waktu kita menuai dari sejak menabur itu, ya kan? Ishak menabur nggak saat itu juga menuai. Alkitab katakan dalam tahun itu juga, artinya menunggu waktu. Kalau naburnya Januari, mungkin bulan Agustus menuai, kan begitu ya? Yang jelas apa yang kita tabur itu pasti kita akan tuai. Mungkin bukan saudara yang menuai, bisa juga anak cucu saudara. Tapi mungkin bisa saudara juga sendiri yang menuai, saudaraku. Dan saudara tabur, pasti akan saudara tuai lebih dari apa yang saudara tabur. Pasti lebih. Kalau saudara menabur 1 biji jagung, pasti akan menuai lebih dari 1 biji jagung, saudara. Pada saat biji jagung yang saudara tabur itu mulai bertumbuh, mulai berbunga, berbuah, pasti akan saudara tuai lebih dari 1 biji jagung itu. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pagi ini kita sudah belajar renungan firman Tuhan agar kita tetap mekar di masa yang sukar. Yang pertama, dengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Lalu yang kedua, taati firman Tuhan itu. Dan yang ketiga, percayai firman Tuhan. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Dan yang keempat, belajar menabur. Belajar menabur, saudara. Maka saudara akan tetap menuai di tengah kesukaran hidup. Ya, akan tetap menuai. Artinya kita juga harus rajin, kita kerja keras. Kita kreatif, saudara. Supaya kita tetap melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada saat pagi ini yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Bila firman-Mu ini Tuhan tertanam, tersimpan dalam loh hati kami, sehingga kami tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa, oleh karena firman-Mu bilang Engkau menolong setiap kami semua ya Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami. Bila apa yang kami lakukan, kami kerjakan, Engkau buat berhasil Tuhan. Sehingga nama-Mu terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apabila Bapak Ibu Saudara semua merasa dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara bisa bagikan renungan firman Tuhan melalui video ini kepada sahabat-sahabat saudara, kepada kerabat saudara, sehingga mereka semua juga dikuatkan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.